Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Indriani dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Saya di sini akan memenuhi proyek UTS Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Nadia Rista, SPD MPDE. Pertanyaan pertama itu adalah peranan lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral memiliki peranan sebagai pencetak uang rupiah yang dipergunakan sebagai alat pembayaran sah dengan tujuan untuk mempermudah transaksi keuangan di antara masyarakat dalam perekonomian makro. Kedua, ada bank umum memiliki tugas untuk menerbitkan cek yang berguna untuk mempermudah transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Ketiga, ada bank pengkreditan rakyat atau BPR, menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposit. Kemudian ada dari non-bank. Yang pertama, mengurangi penimbunan dana. Dua, membantu sektor rumah tangga. Tiga, membantu usaha kecil. Empat, membantu pemerintahan daerah. Lima, membantu pemerintah pusat. Enam, memberi keuntungan kepada pemberi pinjaman dan LKNB. 7. Menyediakan likuiditas. 8. Membantu menurunkan suku bunga. 9. Menguntungkan penabung dan investor. 10. Menjadi pialang dana pinjaman. 11. Mengurangi risiko. 12. Investasi dana. 17. Membentuk aset dan liabilitas baru. 14. Skala ekonomi. 15. Mendatangkan stabilitas di pasar modal. 16. Memicu pertumbuhan ekonomi. 17. Meningkatkan perekonomian rakyat. Mengapa bank syariah relatif lebih lambat di Indonesia? Karena pangsa pasar atau market share perbankan syariah di Indonesia dinilai masih kecil bila dibandingkan dengan negara mayoritas muslim lainnya. Saat ini pangsa pasar perbankan syariah Indonesia baru sekitar 5,7%. Hambatan yang membuat bank syariah lambat berkembang di tanah air diantaranya belum selarasnya visi dan koordinasi antara pemerintah dan otoritas. Struktur perdanaan bank syariah masih mengandalkan biaya dari dana mahal sehingga tidak efisien. Menurutnya, produk bank syariah pun masih tidak variatif, dengan begitu tidak menarik bagi masyarakat. Kasus lembaga keuangan dan non-bank. Yang bank itu ada kasus Bank Senturi. Kasus Bank Senturi mencuat ketika lembaga penjamin simpanan mengambil alih bank yang tengah mengalami krisis likuiditas. Itu November 2008. Dari sana terungkap dana nasabah sebesar 1,45 triliun telah diselewengkan dan polisi menetapkan Komisaris Utama Bank Senturi Robert Tantular sebagai tersangka utama. Kemudian ada kasus dari non-bank. Yang pertama, mantan karyawan pengelola UPT Syariah PT Pegadaian di Cibeber pada cabang syariah Kepandean Serang dituntut 6,5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Dia merupakan terdakwa kasus korupsi uang PT Pegadaian senilai 2,6 miliar. Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus tersebut? Menurut saya, dari kasus yang Bank Senturi itu adalah sangat disayangkan, dapat merugikan nasabah yang sudah nabung karena duitnya dialihkan yaitu dengan cara dikorupsi oleh bank itu tersendiri. Kemudian dari PT Pegadaian pun juga sama, kasusnya adalah korupsi, jadi sangat merugikan nasabah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.